Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Alka semuanya. Semangat pagi, semoga sehat-sehat aja dan kita bisa terus semangat bermain. Kurang lebih gitu ya. Hari ini kita mau lanjut lagi belajar input dengan menggunakan perangkat sederhana ya, dengan menggunakan tombol. Untuk teman-teman yang mungkin belum pernah mencoba input, ini saatnya kita bermain input nih. Jadi membaca kondisi tombol, apakah tombolnya ditekan ataukah tidak ditekan menggunakan microcontroller. Saat ini mungkin kita akan menggunakan microcontroller ESP32 ya. Kenapa ESP32? Nggak ada alasan apa-apa ya. Karena di sini lagi ada ESP32, mau pakai Arduino Uno boleh, mau pakai ESP8266 boleh, mau pakai Arduino Mega juga boleh, silahkan. Nah, langsung aja. Nanti untuk teman-teman yang belum eh, mengawali belajarnya dengan dongeng awal tentang input output, mengendalikan LED, nanti bisa tonton video sebelumnya. Lanjut, kita sekarang mau bermain dengan ini nih, sebentar nih, mana nih? Nah, dengan ini nih, dengan tombol, oke. Jadi untuk bermain dengan tombol juga ada beberapa jenis rangkaian gitu ya. Ada yang model rangkaian satu tanpa resistor. Nanti untuk yang pakai model rangkaian satu perlu resistor pull up di dalamnya yang diaktifkan. Kalau yang rangkaian dua ini ada resistor eksternal sudah kita tambahkan sendiri ya terhubung dengan ground. Oke, ini harus dibikin dulu nih. Kita fokus aja dulu dengan membuat rangkaian dua ya teman-teman ya. Nah, silakan tombolnya yang kakinya ada dua, satunya dihubungkan ke positif. Nah, positifnya ini positif apa? Tergantung. Kalau teman-teman bermainnya Uno itu ke positif 5 volt. Tapi kalau dia permainannya dengan board ESP32 ataupun 8266 gitu ya, itu tegangannya adalah 3,3 volt untuk positifnya. Oke, disesuaikan dengan boardnya teman-teman. Kemudian kaki tombol satu lagi tadi udah ya ke positif 3,3. Satu kaki tombol lainnya itu nanti ke pin terus disambung dengan resistor 10 kilo ohm. 10 kilo ohmnya kaki lainnya ke ground. Coba dibikin rangkaiannya ya. Aku mau tunjukkan yang jadinya aja nih untuk teman-teman. Rangkaian jadinya. Kelihatan nggak nih? Salah kameranya nih guys. Bentar dulu. Nah, kelihatan nggak nih ya? Nah, ini ada tombolnya nih teman-teman. Yang sudah kurangkai seperti rangkaian yang diberikan. Oke, jadi ada salah satu kaki tombol ke plus 3,3, salah satu kaki tombol lainnya ke pin. Aku pakai pin 13. Nah, aku tulis di sini. Aku pakai pin 13, teman-teman. ESP32 yang kugunakan. Terus resistornya ke ground. Oke, ini udah aku colok-colokin ya. Silahkan diperhatikan nanti di nama-nama pinnya ya, teman-teman ya. Oke. Jadi teman-teman, pertama kita harus setting dulu pin 13 ya. Kita setting pin 13 menjadi apa? Menjadi input. Karena setiap pin bisa input output, kita setting biar dia nggak bingung aku lagi jadi apa nih saat ini gitu ya. Setting sebagai input, maka dia akan punya kemampuan membaca
data. Jadi arah aliran datanya tuh masuk ke dalam pin. Terus nih nanti kondisinya gimana nih? Tombolnya lagi nggak ditekan seperti ini nih ya. Nah, lagi nggak ditekan, maka nanti pinnya akan membaca apa nih? Nah, dia baca logika nol atau ground ya, ketika kondisi tombolnya tidak ditekan. Kemudian kalau nanti tombolnya ditekan, klik gitu ya bunyinya ya. Pin akan membaca nanti tegangan plusnya, membaca tegangan 3,3. Kalau tombolnya ditekan. Nah, ini kita bisa perhatikan. Jadi kalau dia lagi tadi tombol tidak ditekan, maka logika yang dibaca adalah logika nol atau ground. Kalau tombolnya ditekan, nanti dia akan membaca logika satu atau high atau tegangan 3,3. Nah, ini kita akan coba praktekkan ya. Langsung recording, nanti kita tampilkan di serial monitor. Oke, kita awali dengan ngaktifin serial monitornya dulu deh. Serial titik begin 9600. Diakhiri titik koma. Kemudian kita pakai pin 13. Nulisnya gimana? Pin mode 13 saat ini kamu jadi input. Artinya dipakai untuk baca. Kemudian di sini. Nah, enaknya mungkin kita bikin variabel dulu nih teman-teman ya. Untuk pembacaan nilainya, kita bikinin dulu nih variabel. Misalnya namanya nilai tombol. Oke, ini kita pakai variabel nilai tombol ini untuk membaca digital, read baca, pinnya pin 13. Nah, nanti apapun yang dibaca logikanya lewat pin 13 di store ke variabel nilai tombol. Selanjutnya kita aktifkan pengiriman datanya. Serial print ln nilai tombol. Nah, dah gini doang untuk melihat dulu datanya ya. Kita DOIT udah di setting boardnya, formnya udah benar, diupload deh. Kasih nama dulu filenya pengujian tombol ESP32. Untuk teman-teman yang bermain SP32, ada yang butuh ditekan tombol bootnya, ada yang enggak. Nah, punya aku kebetulan butuh dipencet nih teman-teman, tombol bootnya. Ketika proses uploadingnya sedang bekerja ya. Aduh, kebelet pipis. Pipis dulu ya guys.
Wah, kan tombol bootnya. Oke, untung aja nggak kelewat. Oke, selanjutnya kita tinggal buka serial monitornya. Nah, bisa dilihat di sini ya. Logikanya cocok ya dengan yang teori tadi bahwa dia dapat ground dulu nih teman-teman. Pin 13-nya ya ketika tombolnya tidak ditekan. Ketika kita tekan, nah dia berlogika satu. Ini dilepas. Ditekan lagi logikanya satu karena dia pin dapat tegangan 3,3 volt nih kalau ditekan. Jadi logika yang terbaca adalah satu atau high. Oke, selanjutnya ada teman-teman yang menghendaki untuk apa ya modelnya memanipulasi ya outputan dari keluaran ini untuk kebutuhan khusus lah begitu. Jadi nggak pengen langsung 0 dan satu begini ya, tapi dimanipulasi datanya. Contohnya dia hanya butuh ketika ditekan nanti men-trigger sesuatu, anggaplah men-trigger menyalakan LED atau mengirimkan logika nol gitu ya ketika ditekan. Kemudian untuk ketika dia ditekan yang kedua, LED-nya jadi mati atau data yang dikirim jadi berlogika satu. Ditekan lagi, berbalik lagi, LED-nya mati lagi atau dia mengirimkan data nol lagi. Nah, ada kebutuhan seperti itu. Jadi memanipulasi data keluaran dari pembacaan tombol ini, jadi nggak langsung menggunakan data yang dibaca gitu ya, kurang lebih. Oke, kita akan coba. Di sini ada, kita bikin variabel lagi ya. INT misalnya namanya data manipulasi. Kenapa manipulasi gitu ya? Oke, data manipulasi ini adalah eh, data manipulasi itu ketika tombolnya ditekan. Oke, jadi nggak langsung begini ya teman-teman. Kita if dulu. Nah, if nilai tombolnya ditekan tadi satu ya, sama dengan satu. Maka manipulasi data manipulasi sama dengan not data manipulasi. Nah, bagi teman-teman yang bingung, nih nilai-nilai yang nggak ada nilainya seperti ini ya, itu diawali dengan nilai nol dulu teman-teman. Sama aja dengan kutulis begini. Jadi nanti ketika ditekan tombolnya, maka data manipulasinya yang awalnya bernilai nol ya, di sini diperhatikan not itu dibalik. Jadi not data manipulasi di sini nol. Not nol itu adalah satu, gitu ya. Terus nanti ketika ini tombolnya ditekan lagi, ya. Nah, ini sekarang udah satu nih nilainya ya data manipulasinya. Not satu sekarang berubah lagi, dia jadi nol. Kurang lebih seperti itu ceritanya. Sekarang kita nggak lagi menampilkan serial print di sini. Ya, kita taruh di dalam sini aja. Dan kita menampilkan data manipulasinya sekarang, bukan dari nilai pembacaan komponya. Langsung aja kita upload. Manipulasi ini kok kayak kayak horor gitu ya kata-katanya ya. Oke, kalau saya salah mohon maaf ya nanti dibenahi yang tepat kata-katanya ya. Yang dimaksud adalah kita tidak mengambil raw data atau data mentahnya secara langsung, tapi kita olah dulu sesuai dengan kebutuhan. Jangan lupa yang pakai SP butuh dipencet tombol bootnya dipencet. Yang nggak butuh dipencet ya nggak usah.
ya, disesuaikan dengan perangkatnya masing-masing. Lama ya. Nah, kalau ini sudah tergantung dengan amal dan ibadahnya laptop atau komputernya teman-teman masing-masing. Kalau makin lama berarti amal ibadahnya makin banyak, guys. Oke, selesai guys. Kita lihat hasilnya. Kenapa nih? Bentar, ada masalah. Kita tekan tombol reset aja. Oh, kenapa nih? Oh, gitu. Nggak tahu tuh ada sesuatu apa tuh tadi tuh. Udah di reset aman nih guys. Oke, terus ditekan tombolnya ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat. Tekannya cuma sekali, tapi di situ kayak ribuan kali. Nah, ini efek bouncing nih. Nah, ini lupa. Jadi ada bouncing yang butuh kita atasin ya. Soalnya kita tekan sekali, dia tuh kayak bergetar di dalamnya. Boleh teman-teman bayangkan seperti itu. Ada sesuatu yang bergetar di dalam tombol. Itu mengganggu proses pembacaan kita ya. Jadi kayak ditekannya banyak gitu teman-teman. Nah, jadi bouncing itu diatasinnya kalau dia bergetar ya udah kita suruh tunggu dulu aja sebentar. Nah, misalnya kita kasih 200 milisecond. Jadi kalau di tombolnya ditekan, tunggu dulu. Nah, misalnya ada getaran, tunggu dulu sampai diam, baru dirubah nah, datanya. Oke, upload lagi deh. Ini mungkin berlaku untuk teman-teman yang pakai tombol touchscreen ya. Tombol apa namanya? Tombol sentuh. Nah, yang pakai rangkaian itu, modul sentuh itu ya tombolnya. Nah, mungkin kalau diperhatikan aja, kalau ditekan sekali dia sudah apa namanya ada getaran, anggaplah begitu ya, ada data-data yang terus berubah-ubah, nah langsung aja dikasih delay untuk bouncingnya. Gitu. Mungkin dia sama cara kerjanya. Tapi kalau enggak, artinya ditekan udah cukup sekali gitu, ya sudah, itu berarti untuk yang tombol jenis sentuh, ya bukan tekan ya, sentuh, itu sudah aman tanpa delay. Namanya sih dikasih aja dah, gitu ya. Kita tunggu sejenak, proses uploadingnya selesai.
Bisa siap-siap ditekan karena sudah saatnya mau uploading. Oke, kita buka serial monitor. Tekan dulu tombol resetnya satu kali teman-teman ya. Nah, ini masih nyantol kemungkinan. Kita clear. Aduh, hang nih. Mengapa dia hang di saat yang tidak tepat? Serius nih hang nih, teman-teman. Oke, udah bisa. Nah, oke. Hang sedikit tadi ya. Oke, sekarang kita coba kita tekan tombolnya. Satu kali aja. Nah, lihat. Satu. Tekan lagi. Nol. Tekan lagi. Satu. Tekan lagi. Nol. Satu. Nah, setiap kali penekanan dia akan merubah kondisi sebelumnya. Nah, kalau ada apa nih namanya? Ada dua gitu ya teman-teman ya. Nah, itu bisa diakalin dengan memperpanjang delay-nya. Ya, diperpanjang aja delay-nya dikit. Nah, terus nanti teman-teman upload lagi, terus lihat lagi rasanya gimana. Ya. Nah, kurang lebih teknik memanipulasi datanya seperti ini. Jadi nanti kalau ini lampu nih teman-teman ya. Misalnya ini nyala, kita tekan dia mati. Terus kita tekan lagi, nyala lagi. Kita tekan lagi, mati. Kita tekan lagi, nyala. Nah, jadi kita tidak lagi menggunakan data berdasarkan pembacaan langsung tombolnya, bukan, tapi diolah dulu. Nah, kurang lebih seperti itu, guys. Untuk Oke, kurang lebih sekian teman-teman keilmuan untuk input dan mengolah data input ya. Jadi tidak langsung sekedar membaca data pembacaan dari tombol, tapi diolah dulu. Nah, ini semoga menambah wawasan teman-teman untuk keperluan teman-teman semuanya, sesuaikan dengan proyeknya masing-masing. Oke, ku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semangat pagi dan semangat terus bermainnya teman-teman. Dadah.